Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar biologi seperti biasa. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai katabolisme. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan proses-proses atau mekanisme respirasi aerob. Kemudian yang kedua, menjelaskan respirasi anaerob. Oke? Baiklah, kita bahas materi kita kali ini. Materi kita kali ini yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup sehingga disebut reaksi eksergonik. Di dalam tubuh, proses pembentukan energi dapat berlangsung melalui katabolisme karbohidrat yang terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob. Baiklah, kita bahas respirasi aerob. Merupakan respirasi yang memerlukan oksigen dari udara. Nah, proses respirasi aerob ini mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan, dalam hal ini adalah glukosa, menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Berdasarkan jalur reaksinya, respirasi aerob dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs. Nah, untuk jalur siklus Krebs ini terdapat 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Kita bahas yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam piruvat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Nah, glikolisis ini terjadi di sitosol. Dalam glikolisis, satu molekul glukosa akan dihasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH dan 2 ATP. Perhatikan reaksinya berikut ini. Asam piruvat selanjutnya memasuki tahapan dekarboksilasi oksidatif di dalam mitokondria. Perhatikan reaksinya. Nah, pada tahap ini asam piruvat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan karbon dioksida. Pada organisme eukariotik, dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria. Sedangkan organisme prokariotik, tahap tersebut berlangsung dalam sitosol atau cairan sitoplasma. Selanjutnya, siklus Krebs. Siklus Krebs berfungsi menghasilkan energi dan berbagai senyawa antara
yang akan digunakan untuk sintesis senyawa lain. Tahapan ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Nah, dari 2-asetil-CoA yang masuk siklus akan menghasilkan 4 karbon dioksida, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Tahap berikutnya adalah sistem transport elektron. Setiap transport elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 dari tahap sebelumnya. Tahap ini berlangsung di membran dalam mitokondria. Elektron dan hidrogen dari senyawa yang bergabung dalam NADH dan FADH2 dialirkan melalui senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Oksigen berfungsi sebagai penerima elektron terakhir dari proses tersebut. Selanjutnya, oksigen bergabung dengan H+ membentuk H2O. Nah, setiap perpindahan elektron yang terjadi, energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP. Pembentukan ATP dalam sistem transport elektron terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Oksidasi 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Ada perbedaan antara jumlah ATP yang dihasilkan organisme eukariotik dan prokariotik. Pada organisme eukariotik, oksidasi NADH dan FADH2 terjadi dalam membran mitokondria. Namun, NADH hasil glikolisis dibentuk di dalam sitosol. Akibatnya, NADH tersebut harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Nah, pemindahan 2 NADH hasil glikolisis tersebut memerlukan 2 ATP. Dengan demikian, jumlah total ATP yang dihasilkan sebanyak 36. Sedangkan pada organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria, sehingga tidak terjadi pengurangan ATP untuk pemindahan NADH ke dalam mitokondria. Nah, jumlah ATP-nya tentu lebih banyak dari yang eukariotik, yaitu sebanyak 38. Itu tadi jalur siklus Krebs. Nah, berikutnya respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Nah, pada jalur pentosa fosfat ini caranya yaitu mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Pada jalur pentosa fosfat dihasilkan CO2 dan 2 NADPH2. Selanjutnya NADPH2 dioksidasi dalam sistem transport elektron. Pada jalur tersebut senyawa antara yang terbentuk berupa gula. Oke, berikutnya kita bahas respirasi anaerob. Sesuai namanya, tidak memerlukan oksigen.
sehingga disebut juga respirasi intramolekul. Reaksi-reaksi yang terjadi serta organel yang berperan dalam respirasi anaerob sama seperti pada respirasi aerob. Namun, dalam respirasi anaerob, peran oksigen digantikan oleh zat lain seperti NO3 dan SO4. Energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi fermentasi. Nah, fermentasi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Yang pertama, fermentasi asam laktat menggunakan bahan baku berupa asam piruvat dari hasil glikolisis menghasilkan asam laktat dan ATP. Nah, pada proses ini terjadi dalam otot atau sel-sel otot. Timbunan asam laktat yang berlebihan dapat mengakibatkan otot terasa lelah dan nyeri. Berikutnya fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol ini menggunakan bahan baku berupa asam piruvat dari hasil glikolisis menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Nah, fermentasi alkohol disebut juga peragian alkohol atau alkoholisasi. Fermentasi ini terjadi pada K-hamir atau yeast yaitu Saccharomyces. Nah, kita dapat membedakan kalau pada respirasi aerob dihasilkan 36 ATP pada eukariotik dan 38 ATP pada prokariotik dari satu molekul glukosa, sedangkan pada fermentasi hanya dihasilkan 2 ATP dari satu molekul glukosa. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan kalian semuanya paham. Nah, seperti biasa untuk mengetahui apakah kalian paham materi ini, maka saya berikan tugas. Yang pertama yaitu tuliskan langkah-langkah atau tahapan dari respirasi jalur siklus Krebs. Kemudian, apa perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob? Kemudian yang ketiga, tuliskan tempat, hasil, dan bahan baku dari glikolisis dan siklus Krebs. Selanjutnya, berapakah jumlah ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob maupun respirasi anaerob? Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan kalian semangat terus belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.